Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah belum membahas rencana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024. Meski demikian, Presiden menyebut kebijakan pembatasan BBM subsidi didasarkan pada sejumlah pertimbangan, di antaranya menekan polusi dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara. Presiden Joko Widodo memastikan belum ada rapat membahas rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 sebagaimana yang diungkapkan lebih dulu oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Presiden Jokowi mengungkapkan pemerintah masih dalam proses sosialisasi untuk wacana tersebut. Pemerintah juga melihat kondisi di masyarakat sebelum memutuskan. Meski demikian, menurut Jokowi, kebijakan pembatasan BBM subsidi didasarkan pada beberapa pertimbangan, termasuk menekan polusi di Jakarta dan efisiensi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada rapat. Pertimbangan sama urgensinya apa sih, Pak? Apa? Pertimbangan dan urgensinya apa betul apabila melakukan pembatasan ini, Pak? Yang pertama, ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta itu dengan polusi. Yang kedua, kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025. Ya. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembatasan pembelian BBM subsidi direncanakan berlaku pada 1 Oktober 2024. Hal itu diungkapkannya saat menjawab pertanyaan media mengenai waktu pasti penerapan pembatasan pembelian BBM subsidi. Lebih lanjut, menurut Bahlil, ketentuan pembatasan BBM subsidi akan diatur dalam bentuk peraturan menteri. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, kali ini akan kita ulas terkait dengan wacana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM subsidi. Seperti tadi yang sudah dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo, memang pemerintah kembali memastikan bahwa belum ada rapat untuk pembahasan untuk pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024. Karena ini memang menyambung dari apa yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak ataupun BBM subsidi direncanakan berlaku pada 1 Oktober 2024. Di mana Bahlil menyatakan kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi perlu segera dilakukan karena konsumsinya masih banyak yang tidak tepat sasaran. Ia juga mengakui banyak kendaraan mewah yang menggunakan BBM subsidi sampai dengan hari ini. Ya, terkait dengan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi oleh pemerintah, pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yanes Martinus Pasaribu memprediksi pembatasan BBM subsidi seperti Pertalite dan juga biosolar ini akan membuat masyarakat frustrasi. Ia menyoroti berbagai hal seputar pembatasan BBM subsidi, salah satunya penerapan QR Code dari Pertamina. Di mana QR Code ini nantinya akan memilah warga mana saja yang boleh mengisi BBM subsidi dan yang tidak boleh mengisi di SPBU. Ketidakpuasan dan frustrasi ia sebut juga dapat meluas hingga memicu aksi protes atau unjuk rasa, terutama jika masyarakat merasa proses pembatasan tidak adil atau justru merugikan. Ia pun meminta kepada pemerintah untuk membuat gugus tugas yang bisa memantau secara ketat proses pembatasan BBM subsidi dan mampu menanggulangi masalah yang terjadi dengan cepat dan benar. Selain itu, ia juga menyoroti potensi penyebab masalah pembatasan makin runyam, yakni kurangnya informasi jelas, termasuk soal kriteria siapa saja penerima subsidi. Di tengah rencana pembatasan pembelian BBM subsidi, pemirsa, pemerintah juga menyebut bahwa kuota BBM subsidi dalam RAPBN 2025 akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024. Lantas seberapa besar kuotanya di tahun depan? Kita simak informasinya berikut ini. Pemerintah menyepakati alokasi volume BBM bersubsidi dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 sebanyak 19,41 juta kiloliter turun dari pagu tahun ini sebanyak 19,58 juta kiloliter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan, penurunan volume tersebut sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengendalikan distribusi BBM bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran. Volume BBM bersubsidi yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,4
juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter. Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran. Jadi dalam pandangan dan kajian evaluasi tim dan Pertamina, kita melihat bahwa masih ada beberapa langkah-langkah yang penting yang perlu untuk dimitigasi agar betul-betul subsidi ini tepat sasaran. Dan ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi. Tak hanya itu, Menteri ISDM juga menegaskan bahwa penurunan volume BBM bersubsidi pada tahun depan juga ditujukan untuk menghemat anggaran negara. Adapun perincian volume BBM bersubsidi untuk 2025 adalah solar sebanyak 18,89 juta kiloliter dan minyak tanah 0,52 juta kiloliter. Kuota solar hanya turun tipis dari pagu APBN 2024 sebanyak 19 juta kiloliter, sedangkan volume minyak tanah dipangkas dari 0,58 juta kiloliter. Tim Liputan IDX Channel. Iya, secara rinci volume BBM bersubsidi untuk 2025 adalah solar sebanyak 18,89 juta kiloliter dan minyak tanah 0,52 juta kiloliter. Kuota solar hanya turun tipis dari pagu APBN 2024 sebanyak 19 juta kiloliter, sedangkan volume minyak tanah dipangkas dari 0,58 juta kiloliter. Adapun total pagu BBM bersubsidi dalam APBN 2024 adalah sebanyak 19,58 juta kiloliter dengan outlook realisasi sebanyak 18,19 juta kiloliter. Sepanjang Januari hingga Juli 2024, realisasi serapan BBM bersubsidi telah mencapai 10,28 juta kiloliter. Dan untuk diketahui, pemerintah resmi menetapkan anggaran subsidi energi sejumlah 204,53 triliun rupiah dalam RAPBN 2025, membengkak dari outlook yang ditetapkan dalam tahun anggaran 2024 senilai 192,75 triliun rupiah. Mengutip buku 2 Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2025 yang dilansir Jumat 16 Agustus 2024, besaran subsidi energi tersebut dibagi untuk subsidi BBM, yaitu jenis BBM tertentu atau JBT, solar dan minyak tanah, dan LPG tabung 3 kg serta subsidi listrik. Dan sekedar catatan pemirsa, besaran subsidi energi tersebut belum termasuk anggaran kompensasi energi yang digelontorkan pemerintah untuk menalangi jenis bahan bakar khusus penugasan atau JBKP Pertalite. Ya, masih mengenai pembatasan pembelian BBM subsidi pemirsa, di mana ekonom menyatakan kebijakan tersebut akan menimbulkan dampak di masyarakat. Seperti apa dampak yang berpotensi ditimbulkan? Berikut kita simak informasinya. Rencana pemerintah memperketat penyaluran BBM bersubsidi diprediksi tidak akan berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Meski demikian, para ekonom menilai kebijakan ini berpotensi memicu kenaikan inflasi walau tidak terlalu besar. Direktur Eksekutif KOR Muhammad Faisal menilai bahwa perketatan penyaluran BBM subsidi memang bisa meningkatkan inflasi, namun ia yakin hal ini tidak akan menyebabkan krisis atau memicu protes besar. Faisal juga menambahkan bahwa inflasi masih relatif terjaga dengan harga pangan dan energi yang cenderung stabil. Namun ia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak merugikan masyarakat terutama kelas menengah bawah. Sementara itu, Chief Ekonomis Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indra Stomo juga sependapat bahwa pengetatan BBM bersubsidi tidak akan terlalu berpengaruh asalkan harga kebutuhan pokok lainnya tetap terjangkau. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pandangan lain disampaikan Direktur Reform Miner Institute Komaydi Notonegoro yang mengungkapkan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi tidak akan pernah mendapatkan hasil optimal dan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasi. Biaya kebijakan pembatasan subsidi BBM berpotensi akan lebih besar jika dibandingkan dengan potensi manfaat yang akan diperoleh jika tidak terkelola dengan baik. Biaya ekonomi dan biaya sosial dari kebijakan pembatasan BBM dapat tidak terkendali. Ya, menurut Komaydi, potensi biaya sosial dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi pada 2024 dapat lebih besar karena sedang berlangsung pilkada serentak. Keterbatasan akses BBM saat pesta demokrasi serentak memicu permasalahan vertikal dan horizontal. Ia mengatakan kebijakan pengelolaan BBM bersubsidi dapat lebih optimal jika dilakukan melalui mekanisme subsidi langsung
kepada individu penerima manfaat. Di sisi lain, CEO Think Policy Andita Fiercely Utami menilai pemerintah harusnya mereformasi kebijakan subsidi karena selama ini pemanfaatannya tidak efektif dan salah sasaran. Kebocoran BBM bersubsidi terlihat dari distribusi bahan bakar Pertalite dan solar yang banyak dinikmati kelas menengah atas, di mana menurutnya anggaran subsidi BBM sebaiknya dipindahkan untuk bantuan langsung tunai agar lebih tepat sasaran. Meskipun secara teknokratis kebijakan ini memiliki dasar ekonomi dan lingkungan masuk akal, tetapi tetap harus dicermati untuk mempelajari tantangan, kesempatan, dan juga dampak agar sesuai kebutuhan rakyat. Selain itu, ekonom Universitas Mataram Muhammad Firmansyah menyarankan pemerintah mengutamakan penyiapan transportasi publik daripada membatasi BBM bersubsidi. Ya, pemirsa, kita kawal seperti apa kemudian rencana ataupun wacana dari pemerintah untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi. Namun kita harapkan ini pembatasan jika memang benar-benar dilakukan bisa tersalurkan kepada masyarakat yang memang berhak untuk menikmati ataupun menggunakan fasilitas dari pemerintah, yakni BBM yang mendapatkan subsidi. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Kita akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.